Sungguh anugerah yang besar kami boleh ibadah. Ini ibadah yang pertama. Kalau saya hitung nih hari Minggu yang ke-17, dengan kata lain kita sudah berjalan 4 bulan tanpa ibadah bersama. Hari ini Minggu ke-17, oleh anugerah Tuhan saja kita bisa beribadah bersama. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan tema kuasa ucapan syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Tidak usah terlalu keras, tapi katakan sama-sama kuasa ucapan syukur. Haleluya. Senang ketemu Anda semuanya. Saya tidak takut dipeluk, malah saya senang memeluk. Nah, yuk fokus kepada firman Tuhan. Manusia pertama diciptakan dalam hadirat Tuhan. Ya, Adam dan Hawa diciptakan dalam hadirat Tuhan. Bisa komunikasi langsung dengan Allah. Dengan kata lain, dia punya intimacy yang sangat indah dengan Allah. Dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dia bisa berjalan dengan Allah. Itu kondisi manusia pada saat itu. Kalau saya mau gambarkan lebih dengan bahasa hari ini, kondisi manusia saat itu adalah lebih dari sempurna. Ya, tetapi kok bisa jatuh dalam dosa? Kira-kira celah apa sehingga manusia bisa jatuh dalam dosa? Kita baca Kejadian 2, 16-17. Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pastilah engkau mati. Jika mereka saja yang hidupnya lebih dari sempurna bisa jatuh dalam dosa, apalagi Anda dan saya yang hidup di zaman sekarang, yang jauh dari sempurna, hidup dalam kesempurnaan, hidup dalam ketidaksempurnaan. Jadi saya warning. Saya ulangi ya, saya warning. Kalau mereka saja Adam dan Hawa yang hidup lebih dari sempurna, kalau bahasa yang saya pakai hari-hari ini, bisa jatuh dalam dosa, apalagi Anda dan saya yang hidup hari ini, yang hidup jauh dari ketidaksempurnaan. Jadi yuk kita lebih berhati-hati. Iblis menemukan celah yang dapat membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita baca Kejadian 3 ayat 1-3. Saya tidak masukin di PowerPoint karena saya sementara merenung dan saya mendapatkan ayat ini. Anyway, Kejadian 3 1-3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Semalam waktu saya semakin merenungkan, saya baca ayat ini. Ular itu, yang memberi nama ular adalah Adam. Ya, kalau Anda baca semua nama binatang Adam, dibawa oleh Allah kepada Adam. Adam memberi nama, oh ini ular. Nah, ular itu bercakap-cakap, atau ular itu memulai percakapannya dengan perempuan, dalam hal ini Hawa. Saya mau kasih peringatan kepada para istri, termasuk peringatan ini kepada saya sendiri. Hai para istri, hai para calon istri, penuhilah hidupmu dengan firman Tuhan. Sehingga waktu ular itu berkata-kata kepada perempuan, saya sempat diskus sama Tuhan, tentu dalam doa saya, Tuhan, waktu engkau menciptakan, waktu engkau berfirman, supaya buah dalam taman ini boleh dimakan, kecuali buah yang ada di tengah itu,
pohon pengetahuan tentang baik dan jahat jangan dimakan. Engkau itu berfirmannya kepada Adam. Kalau Anda lihat di dalam Kejadian 2, 16, 17, Hawa belum diciptakan. Tetapi Hawa masih ada di dalam tubuh Adam karena saat itu manusia lebih dari sempurna. Jadi dalam tubuh Adam dan ada gender pria dan wanita, ada gender Adam dan ada gender Hawa di dalam tubuh Adam. Tetapi waktu itu Allah berfirmannya kepada Adam. Karena setelah Kejadian 2, 16, 17 baru ayat 18 Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kemudian ayat 9 baru dia menciptakan Adam, dibikin tidur, dari tulang Adam diambil, diciptakanlah Hawa. Sehingga saya bertanya, ngomong, Tuhan yang mendengarkan Adam harusnya kalau Hawa diajak berdiskus dengan ular, kemudian Hawa menawarkan apa yang ditawarkan oleh ular, harusnya Adam bisa menolak. Tetapi jawabannya adalah begitu, karena dalam diri Adam ada kesempurnaan saat itu. Jadi jangan lagi argue, loh kan yang dikasih perintah Adam bukan Hawa. Sehingga kalau Hawa jatuh dalam dosa, normal dong. Tapi harusnya Adam bisa menolak. Jangan argue di situ. Tapi hari ini saya mau warning kepada para istri dan calon istri. Penuhi hidup Anda dengan firman. Sehingga karena istri itu diciptakan Allah sebagai penolong. Waktu istri ini penuh dengan firman. Saya percaya waktu Hawa penuh dengan firman. Ular boleh berkata apapun. Ular boleh menawarkan apapun. Dunia boleh menawarkan apapun, kenyataan hari-hari ini boleh berkata yang memang betul secara kenyataan keadaannya seperti ini. Dan banyak istri-istri menyarankan hal yang di luar kebenaran firman. Nah yuk istri-istri, calon istri, penuhi hidup Anda dengan firman Tuhan. Karena Anda adalah penolong, khususnya penolong dalam hal spiritual, dalam hal rohani. Alangkah bersyukur, berbahagianya para suami-suami kalau engkau mempunyai istri yang takut akan Tuhan. Ini baru bagian istri, nanti ada bagian suami. Nah, ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ular itu membohongi, ya, membohongnya. Bohong banget, bahasa sehari-hari, bohong banget. Dikatakan sekali-kali kamu gak akan mati. Padahal udah jelas dalam ayat yang ketiga, Kejadian 3. Perempuan itu, Hawa itu sudah jawab. Waktu ular itu berkata, bukankah semua pohon dalam taman ini gak boleh dimakan ya? Hawa sudah jawab, perempuan itu sudah jawab, enggak boleh dimakan kecuali. Tetapi ayat 4 ular ini berkata, ya ular ini adalah ditunggangin iblis ya. Tapi saya lebih baik pakai kata ular saja ya. Tapi yang lagi sekali yang memberikan nama ular adalah Adam. Sekali-kali kamu gak akan mati. Dibohongin banget kan? Dibohongin banget kan? Saya balik mundur sebentar, Kejadian 1:26. Ini rencana Allah dan memang ini yang Allah buat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Seharusnya perempuan itu punya kuasa atas ular. Ular boleh saja berkata sekali-kali tidak akan mati. Boleh saja dia ngomong, boleh aja dia bohong banget. Tapi kalau perempuan ini, kalau Hawa penuh dengan firman. Kira-kira ceritanya berbeda ya saudara. Itu sebabnya saya encourage para istri untuk penuhi hidup Anda dengan firman. Jangan penuhi hidup Anda dengan film Korea, Netflix. Sudah lewat masanya. Ini masanya gereja Tuhan untuk cari firman Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ada banyak YouTube, ada banyak ya YouTube apalagi Zoom yang hari-hari ini memberkati banget. Nah, itu lakukan. Haleluya. Ini peringatan kepada wanita dulu karena Anda penolong.
Manusia tuh diciptakan udah serupa segambar loh dengan Allah. Ayat 5. Ayat 5. Setelah dibohongi banget oleh ular, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa ini ular masih ngomong. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saya mau ngomong, ular ini memberikan sebuah tawaran bahwa ada level dimensi baru yang sebenarnya manusia belum mengetahuinya. Ular loh yang menawarkan. Dengan kata lain, ular itu berkata, terus iblis itu berkata, kehidupanmu yang sudah lebih dari sempurna, ada level yang lebih tinggi dari kondisimu saat ini, atau sama dengan kondisimu saat ini tidak cukup. Hawa, perempuan, ada loh yang lebih tinggi lagi. Ketika manusia merasa tidak cukup, tidak puas, maka manusia tidak mengucap syukur. Ketika manusia tidak mengucap syukur, maka manusia sangat mudah jatuh dalam dosa. Lanjut ayat yang ke-6. Haleluya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan. Ketika Hawa percaya kepada kebohongan iblis. Iblis boleh saja, ular boleh saja menawarkan ketidakpuasan, ketidakcukupan. Dengan kondisinya pada saat itu dia sempurna, lebih dari sempurna. Sama seperti Allah, serupa, segambar dengan Allah. Tapi waktu ibu ular mulai menawarkan, wanita, perempuan, Hawa, ada yang lebih dari keadaanmu hari ini. Kamu akan jadi seperti Allah, kamu tahu yang baik, yang padahal sudah serupa, segambar dengan Allah. Saya ulangi, perhatikan sungguh-sungguh. Kenapa saya tekankan kepada wanita, kepada calon istri, kepada istri. Saya ulangi, karena istri itu penolong. Ada bagiannya nanti kepada suami. Lanjut ya. Nah, ketika Hawa percaya kepada kebohongan iblis, merasa tidak puas, tidak cukup, maka waktu dia lihat buah itu, wow, jadi sedap kelihatannya, menarik hati. Waktu mulai nggak puas, nggak cukup, waktu dia mulai mendengar perkataan ular, cara pandang dia berbeda. Hello. Waktu Anda mulai percaya kepada kebohongan iblis, sekarang pria dan wanita, calon suami dan suami. Kejatuhan manusia karena manusia tidak mengucap syukur. Dan cara ini yang dihembuskan iblis sampai hari ini. Bagaimana terjadinya? Saya ambil contoh yang belakangan ini menjadi sebuah topik. Bagaimana perselingkuhan terjadi? Karena merasa tidak puas, tidak cukup. Saya ketemu hamba-hamba Tuhan wanita yang luar biasa. Hamba Tuhan wanita ini melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena gini, yang jatuh dalam dosa perzinahan sekarang ini bukan hanya jemaat, bukan hanya pekerja, termasuk para pendeta. Tetapi ini istrinya yang pendeta. Nah, makanya Bu, karena istrinya tidak ngurusi suaminya sih. Khotbah keliling kemana-mana, suaminya dibiarin, makanya suaminya selingkuh. Nah, kita lebih senang,
Lebih gampang menghakimi orang daripada kita memeriksa diri kita sendiri. Wanita ini terus melayani Tuhan. Dicemooh, disepelekan, Tuhan tetap memberkati dia. Setiap kali dia melayani rumah tangga yang hancur, rumah tangga dipulihkan. Dan dia menangis malamnya, Tuhan, kapan rumah tanggaku dipulihkan? 18 tahun kemudian, berubah, suaminya bertobat. Karena istri yang tetap tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena istri tidak punya hak mengubah suami. Tugas istri adalah mengubah dirinya sendiri sama seperti Yesus. Urusan suaminya adalah urusan Bu, apa enggak? Oh, pasti. Saya percaya istrinya pasti menasihati, bukan mengubah. Yang mengubah itu Tuhan. Tapi lewat ketaatan si istri ini, seorang hamba istri ini mengenal Tuhan, akhirnya menjadi hamba Tuhan. 18 tahun dia menjadi hamba Tuhan. Seorang penginjil, berikutnya suaminya bertobat. 18 tahun. Ada seorang wanita, waduh kalau saya 18 tahun maaf ya Bu, 18 bulan aja saya nggak bisa, apalagi 18 tahun. Nah itu keputusan Anda, bisa tahan atau tidak. Tapi saya tidak berharap itu terjadi. Tapi saya mau bilang gini, perselingkuhan terjadi apa? Karena enggak puas, enggak cukup. Ada seorang yang jatuh, selingkuh. Bukan jatuh, hidup dalam perselingkuhan. Nah, saya tadi bilang gini, saya kaget. Saya ini kuper dalam hal gitu-gitu. Tapi saya bersyukur saya punya pasukan doa yang luar biasa. Suatu hari saya diberitahu oleh pasukan doa saya. Tante, di daerah di jalan ini, di jalan Ono, itu ada tempat-tempat pelacuran yang terselubung. Seperti kantoran, seperti rumah yang bagus, tapi di dalamnya itu pelacuran. Dan pada umumnya di jam-jam lunch, di jam-jam kantor, pria-pria itu pada masuk ke tempat itu. Perhatikan sungguh-sungguh, sekarang saya mau bicara kepada suami-suami dan calon suami. Istrimu tidak bisa menjaga Anda 7 kali 24 jam. Hanya keputusan Anda yang bisa menjaga Anda, keputusan Anda. Karena ternyata banyak suami-suami melakukan perselingkuhan. Pertama dia pesan lewat online. Setelah lewat online akhirnya mereka masuk ke tempat-tempat tersebut. Akhirnya sekali nggak puas dengan suaminya, dengan istrinya. Itu sibuk karena suami saya nggak ngasih istri saya nggak ngasih jatah. Saudara, Anda boleh beralasan apapun, tapi Anda tetap harus hidup dalam kebenaran. Karena itu alasan klise dari para suami-suami yang jatuh dalam perselingkuhan. Bukan jatuh, hidup dalam perselingkuhan. Tapi saya mau bilang, kesabaran Tuhan ada batasnya. Perhatikan sungguh-sungguh para suami. Dari mulai lihat film dan menuntut istrinya, dan lihat kok istriku gemuk ya sekarang ya. Kok yang di film cakep-cakep ya. Film tuh pada umumnya saat ini ada hampir semua film ada hal-hal yang dengan vulgar begitulah. Dia mulai lihat istrinya kok gemuk ya, kok jelek ya, kok udah keriput ya. Yang di film kok cakep ya. Dan dari situ nggak puas mereka suami-suami ini. Dan akhirnya mereka hubungi online, pesan online, dan akhirnya ya tidak bercerai tapi berselingkuh sekali. Kalau sudah jatuh dalam dosa perzinahan sekali, saya mau bilang ada yang kedua. Kalau sudah kedua ada yang ketiga. Hai suami dan calon suami, dengarkan. Biarlah engkau puas dengan dan cukup dengan istri masa mudamu. Bukan berarti istri masa muda terus cari lagi istri masa tua. Bukan maksudnya. Yuk. Sudah saya tidak teruskan ya. Kira-kira para suami mengerti yang saya maksud? Calon suami mengerti? Saya yang tidak mengerti tadinya. Tapi sekarang lumayan sudah lebih mengerti. Plus pengalaman pelayanan. Karena kalau sudah jatuh, suami itu akan menyalahkan istrinya. Mencari-cari kesalahan istrinya. Saya ulangi, hai para suami dan calon suami. Yang tahu cuman Anda dengan Tuhan. Suatu hari saya ketemu dengan seorang istri yang nangis sejadi-jadinya.
Suaminya sudah mati. Dan singkat cerita baru ketahuan. Ternyata selama ini suaminya masih hidup bersama istri. Selama ini suaminya tuh suka main perempuan, yaitu di jam-jam kantor. Dan hari itu istrinya karena istrinya, saya juga menyadari istri-istri yang kerja. Di sini kan suami istri kerja. Ada masa capek dan tidak kepingin melayani suami. Tapi bukan alasan untuk suami selingkuh. Nah, kesabaran Tuhan sudah selesai. Singkat cerita suami itu meninggal. Meninggalnya mendadak. Nah, karena ada tuduhan supaya lebih baik diotopsi saja. Tapi semua peralatan suami disita oleh polisi. Setelah penguburan selesai berjalan semuanya dengan yang terbaik, istrinya memberikan semuanya yang terbaik. Suatu hari si istri bilang, bisa enggak kami ketemu om tante? Oh, sangat bisa, dengan senang hati. Ternyata hasil pemeriksaan polisi yang ditemukan di semua peralatan suaminya, sang suami sudah terlibat perselingkuhan sekian tahun dengan wanita pelacur. Wanita pelacur zaman sekarang juga keren-keren loh saudara. Dan si istri itu tidak tahu. Si istri tidak tahu. Sekian tahun ya, mungkin belum sampai belasan. Dan si istri bilang, kalau saya tahu suami saya selingkuh, waktu itu tidak saya kubur dengan baik, saya cacah-cacah mayatnya. Saudara bisa ketawa, saya menangis. Saya menangis. Hai suami-suami, kalau Anda tidak puas dengan istri Anda, tidak cukup. Apapun alasannya, ada rahasianya hari ini. Ada kuasa ucapan syukur. Haleluya. Lanjut ya. Lalu Tuhan, Kejadian 3:23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sebentar, tiba-tiba saya diingatkan. Istri-istri, kalau saya cerita hal itu, kemudian Anda tuh terus jangan cemburuan kepada suami. Terus 7 kali 24 jam dimonitor suami. Kamu lunch di mana? Kamu tadi lunch sama siapa? Hari ini kamu ngapain aja? Gak usah, percuma. Suami malah digituin, malah disengaja saudara. Dengerin nih istri-istri. Tapi Tuhan itu adil. Nah kalau saya cerita tadi, kisah tadi, saya juga kaget, shock. Makanya Anda ketawa waktu saya cerita. Istrinya bilang, kalau saya tahu saya cacat, tapi saya nangis. Karena mereka itu pelayan Tuhan. Tuhan Allah mengusir mereka, menghalau mereka. Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden. Dengan kata lain, Allah mengusir mereka dari hadirat Allah. Dan Allah mengirim malaikat kerub untuk menjaga Taman Eden. Dipisahkan dari hadirat Allah. Sambil contoh Yesus saja ya. Waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus berteriak gini, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Yesus berdosa, tapi Yesus dijadikan dosa karena semua dosa manusia. Seluruh bumi ini, seluruh isi dunia ini, dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Dan hari itu Bapaknya meninggalkan Yesus. Dan itu keadaan yang sangat menderita. Waktu kita kehilangan hadirat Allah. Kalau saudara ingat itu, saya percaya Anda tidak pengen berbuat dosa. Waktu Anda merenungkan kasih Yesus, saya percaya Anda tidak kepengen sedikit pun berbuat dosa. Lanjut, waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa sampai pembuluh darahnya pecah dan dia meneteskan darah. Karena Yesus jujur, kalau boleh dia berkata, Bapa, kalau boleh aku tidak minum cawan ini Bapa.
Dengan kata lain, Yesus tahu cawan yang dia minum itu sangat-sangat berat. Tapi at the end dari doanya, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Wow. Kalau sampai pembuluh darah pecah itu stres tingkat tinggi ya. Yesus bisa loh saudara, karena saat itu Yesus manusia sepenuhnya. Haleluya. Betapa waktu kita dipisahkan dari hadirat Allah, kita gak punya kedamaian, kita gak punya sukacita, bahkan kita hidup dalam kegelapan. Tapi bersyukur kita punya Allah yang selalu rindu membangun hubungan dengan manusia. Sehingga dia menyuruh umatnya membangun tempat kudus untuk dia bisa bersemayam. Dan mereka, Keluaran 25:8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lanjut, Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 4 ayat 9. Ketika kita naikkan ucapan syukur, hadirat Tuhan turun, maka pemulihan pun terjadi. Poin pertama yang saya mau sampaikan, ketika kita mengucap syukur, kita memposisikan hidup kita agar sangat sulit jatuh dalam dosa. Ulangi kali poin pertama ini, kata kita ganti dengan saya. 1, 2, boleh dong Anda ngomong. 1, 2, 3. Ketika saya mengucap syukur, saya memposisikan hidup saya agar sangat sulit jatuh dalam dosa. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Hadirat Tuhan akan turun. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi penyertaan, terjadi perlindungan, dan membuat kita sulit berbuat dosa. Kesulitan apapun yang terjadi, hadapi dengan ucapan syukur. Ada kuasa yang luar biasa di balik ucapan syukur. Kalau tadi saya ada menyinggung film, saya tidak melarang Anda nonton film. Tetapi kalau Anda sudah nonton film berlebihan, itu loh awal dari di mana ular bisa berkata-kata, di mana iblis bisa masukkan sesuatu yang berbeda di pikiran Anda. Karena pada umumnya film-film itu sudah vulgar hari-hari ini. Kira-kira jelas? Saya ulangi ya. Ketika kita mengucap syukur, kita memposisikan hidup kita agar sangat sulit jatuh dalam dosa. Banyak loh hari-hari ini yang jatuh dalam dosa. Saya ulangi, istri Anda tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Istri-istri tidak usah takut ya, bawa dalam doa, penuhi hidupmu dengan firman. Bagaimana kisah selanjutnya istri yang tahu suaminya selingkuh sekian tahun dengan wanita pelacur, tapi wanita pelacur hari-hari ini canggih-canggih ya. Ada cerita berikutnya bagaimana Allah memulihkan istri ini. Wow, wow, wow. Allah itu Allah yang setia dan adil, tidak ada kecurangan di dalam Dia. Well, saya ketemu wanita-wanita hebat yang saya tadi, seorang hamba Tuhan wanita 18 tahun kemudian suaminya bertobat. Wow, wow. Nah, kepada wanita-wanita ini saya berteman karena saya perlu membagikan kisah hidupnya untuk para wanita yang lain. Sebabnya ada seorang wanita yang jawab, waduh, jangankan 18 tahun, 18 bulan. Kalau saya tahu suami saya selingkuh, selesai urusan. Kalau orang Surabaya bilang, 1, tak kasih warning, 2 warning, ketiga tak tinggal. Katanya ya. Itu orang Surabaya. Bersyukur kita orang kerajaan Allah. Kedua, ucapan syukur setiap hari akan mengaktifkan iman Anda dan iman kita sehingga naik level. Saya ambil contoh Abraham. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini
Aku, Abraham bersama Ishak, anaknya akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kejadian 22 ayat 5. Abraham berkata kepada bujangnya, dengan kata lain dia ngomong gini, aku nggak tahu apa yang akan terjadi di sana, di puncak gunung. Tapi kami ini akan sembahyang, kami ini akan menaikkan ucapan syukur. Dan kami akan kembali kepadamu. Abraham ini berkata-kata iman. Kalau bisa munculkan Kejadian 22 ayat 2. Penuhi hidup kita dengan ucapan syukur sehingga iman itu dibangkitkan. Karena Kejadian 22 ayat 2 firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah Ishak di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya ulang, Allah tuh ngomong loh sama Abraham, Abraham bawa anakmu naik ke atas gunung, persembahkan dia, jadikan dia korban bakaran. Dan dikatakan ayat ketiga, esok paginya Abraham, pagi benar, Abraham menyuruh bujangnya menyiapkan keledai, menyiapkan bekal, dan mereka berangkat ke tanah Moria. Sampai di tanah Moria di lereng gunung, Abraham berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini ya, kami akan naik ke gunung, kami akan sembahyang, kami akan menaikkan syukur. Perhatikan kata selanjutnya ayat kelima, dan kami kembali. Wow. Waktu Allah lihat iman Abraham, walaupun Allah berkata persembahkan anakmu sebagai korban bakaran, Allah bisa mengubah keputusannya karena dia lihat iman Abraham, saudara. Dari nggak ada domba, Allah bisa siapkan domba. Mana ada domba di atas gunung? Harusnya Abraham yang membawa domba dari kaki bukit ke atas gunung. Tetapi dari yang tidak ada, Allah bisa mengadakan jadi ada domba. Karena iman, karena perkataan iman dari Abraham. Well. Tapi saya mau ngomong jujur. Kebanyakan perkataan kita tuh perkataan yang sama dengan keadaan dunia. Contoh. Wah, Victoria, second wave COVID. Wah, semua ketakutan. Dan semua kompromi dengan apa yang government katakan. Saya mau ngomong, saya juga ngikuti apa yang sekarang sedang berkembang, bergejolak di Victoria. Tapi saya bilang gini, Tuhan, mataku melihat kalau sampai hari ini semua gereja jemaat, semua keluarga besar Roksini Engkau lindungi. Hamba berdoa untuk seterusnya Engkau lindungi keluarga besar kami. Bukannya keluarga hambamu. Hamba berdoa semua keluarga besar Roksini akan Engkau lindungi Tuhan. Tidak ada satupun yang kena COVID. Nanti begini, begitu. Itu kata dunia, itu kata kenyataan. Tetapi Anda dan saya hidup karena iman. Yang setuju katakan amin. Belajar dari Abraham. Waktu dia menaikkan tapi saya mau bilang gini, ini harus Anda dan saya latih. Seringkali malah kita setuju, ini harus begini, harus begitu. Saya tahu harus begini, harus begitu. Saya perlu hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Hikmat Tuhan dan iman. Wow. Haleluya saudara. Kejadian 22 ayat 5 ini Abraham belum mengalami Abraham tidak dibilang Allah mau siapkan domba tidak Malah Allah suruh dia mempersembahkan Ishak Tapi Abraham berkata, kami akan naik sembahyang, naikkan ucapan syukur. Kami akan kembali. Abraham tidak bilang aku, saya. No, Abraham berkata kami. Haleluya. Penuhi hidup kita dengan ucapan syukur supaya iman kita dibangkitkan. Haleluya.
Saya mau bilang saya terlalu banyak, bahkan ini hamba Tuhan, pekerja, pelayan Tuhan yang sudah lama-lama. Anda suka bilang saya sudah lama beribadah di gereja ini. Tapi seringkali perkataan kita sama dengan perkataan orang-orang di dunia ini. Yuk lakukan seperti Abraham. Walaupun Allah berkata persembahkan anakmu Ishak sebagai korban. Anda baca nanti di rumah sungguh-sungguh. Tapi Allah mengubah keputusannya. Karena Allah lihat iman Abraham. Haleluya. 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 Yang ketiga. Haleluya. Saya nangis kalau saya melihat orang-orang yang dekat dengan kami masih ketakutan dengan COVID. Saya ulangi, saya nggak boleh judge Anda. Tetapi saya mau bilang, yuk ucapkan firman. Yuk hidup dalam ucapan syukur. Supaya iman Anda bertumbuh. Supaya iman Anda naik ke level yang lebih lagi yang Tuhan inginkan. Saya ulangi. Ini saya mau bilang nanti akan ada masa yang lebih suka dari hari ini saudara. Ini belum apa-apa, akan ada masa yang lebih sukar. Yuk gereja Tuhan yang saya kasihi, penuhi hidup Anda dengan ucapan syukur. Supaya iman Anda terus bertumbuh, terus bertumbuh. Saya percaya Abraham bisa berkata gini, Abraham bisa mengucapkan perkataan iman karena Abraham mengalami. Abraham sempat gagal maka lahir Ismail. Tapi waktu terus dia melatih hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Imannya naik apalagi waktu dia mengalami. Di masa tuanya yang tidak mungkin dia bisa punya anak keturunan. Tapi Allah membuat dia punya keturunan. Setelah dia punya keturunan, Allah minta Abraham mempersembahkan Ishak. Dia pun taat, dia bawa Ishak naik. Tetapi di dalam kenyataan perkataan iman Abraham tidak berubah. Dia tetap percaya bahwa Allah menjawab, Allah tidak mungkin rela Ishak itu menjadi korban. Haleluya. Sehingga waktu dia lihat iman Abraham, saya ulangi, Allah mengubah keputusannya. Haleluya. Saya ingat perkataan Yesus. Suatu hari Yesus berkata begini, kalau aku datang ke atas muka bumi ini, adakah aku temui iman? Gereja Tuhan jawab. Yang Yesus katakan, suatu hari aku datang, adakah aku mendapati iman? Mungkin saya akan jawab dengan air mata. Tuhan, jujur, seringkali saya pun melihat kenyataan. Waktu saya melihat kenyataan, iman saya bukan lagi bekerja, bukan lagi goyah, kehilangan iman. Apalagi masa COVID. Banyak orang mengalami kesusahan. Saya nangis bersama yang susah. Tapi bukan berhenti sampai saya menangis. Saya doakan. Saya dalam doa puasa. Haleluya. Haleluya. Ucapan syukur setiap hari akan mengaktifkan iman Anda dan saya sehingga naik level. Yang ketiga, mengucap syukur membuat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, namun mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengucap syukur membuat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, namun mengandalkan Tuhan. Haleluya. 2 Tawarikh 20 nanti Anda baca, kita baca singkat-singkat saja ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Bangunlah mesbah keluarga. Yang belum terlambat. Bangun mesbah keluarga. Kalau suami tidak mau, ya sudah, tidak usah paksa. Ya karena suami saya tidak mau, jadi nggak bikin mesbah keluarga, nggak usah. Ibu-ibu, engkau dengan anak-anak, cukup bangun mesbah doa saja, terus lakukan. Yang susah itu kesetiaan. Mulainya gampang, tapi setia mempertahankan mesbah keluarga itu yang susah. Yuk pagi hari ini lanjutkan lagi mesbah keluarga Anda. Ya, ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem.
tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Yang sangat nyaring. Hari ini kita nyanyi umi-umi. Next, tapi kalau Anda di rumah Anda bisa nyanyi dengan suara yang nyaring. Tujuannya itu supaya ludah kita tidak nyemprot lah ya. Tapi kita yang bisa mengendalikan semuanya. Lanjut ya supaya tidak berlama-lama. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Pujian menggerakkan Allah bekerja. Lembah pujian, the valley of thanksgiving. Yosafat menaikkan puji-pujian, maju dengan ucapan syukur. Allah yang berperang ganti Yosafat. Yosafat cuma naikkan puji-pujian, naikkan ucapan syukur, dan Allah yang berperang. Tiba-tiba semua tentaranya mati, musuh mereka mati, bangkainya. Dan dikatakan apa? Yosafat menjarah kekayaan mereka, barang-barang berharga. Lebih dari yang mereka bawa, lebih banyak. 3 hari belum selesai carahannya. Anda kepingin mendapat carahan yang banyak? Naikkan ucapan syukur setiap hari. Khususnya di masa sukar ini. Khususnya, bukan berarti terus kalau selesai pandemi kita tidak perlu bersyukur. Bukan, ini latihan. Hari-hari ini masa-masa sukar, ini latihan. Untuk kita tuh menaikkan ucapan syukur setiap hari. Dan percayalah di balik semua masa yang sukar ini ada maksud Tuhan. Apapun yang ada di depan Anda, badai apapun yang ada di depan Anda, mungkin kita sangat terganggu, mungkin kita ketakutan, khawatir. Nah, suasananya sangat menekan. Jangan pakai kekuatan Anda, maju dengan ucapan syukur. Saya percaya ada berkat Tuhan yang menanti di balik semuanya ini. Apa yang dialami Yosafat, Anda jangan bilang, ya itu kan Yosafat bu. No, justru ini kisah ini kita perlu belajar dan kita perlu lakukan dalam hidup kita. Saya himbau para koordinator dan asyir, ini kali ini tertib ya. Tapi biasanya banyak yang di luar waktu pujian penyembahan. Dan dia hanya masuk waktu firman. Salah saudara. Justru waktu pujian penyembahan kita harus masuk ikut memuji, menyembah Tuhan. Hadirat Allah turun, kita naikkan ucapan syukur. Hadirat Allah turun. Well. Di situ Allah sudah bekerja. Waktu firman disampaikan, bang. Nah firman itu tertanam. Anda pulang dengan sukacita, Anda pulang dengan bawa firman. Hidup Anda diubahkan lewat kuasa pujian penyembahan, kuasa firman, tubuh dan darah Yesus memeteraikannya. Yang terakhir, ketika kita mengucap syukur, bukan sekedar kita yang ditolong, namun orang lain pun ditolong. Bukan Anda saja yang ditolong waktu Anda naikkan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur, bukan sekedar kita, yuk ngomong sama-sama yuk 1, 2, 3. Ketika kita mengucap syukur, ketika saya mengucap syukur, bukan sekedar saya yang ditolong, namun orang lain pun
ditolong. Ini baca dari Kisah Rasul 16, kisah Paulus dan Silas. Waktu itu Paulus dan Silas di penjara karena memberitakan firman. Di penjaranya tuh ditaruh paling dalam dengan harapan supaya dia tidak bisa keluar. Dan dijaga ketat. Udah ditaruh paling dalam, kemudian itu jeruji penjara zaman itu, yang tebal-tebal ya. Setelah itu bukan itu aja, kaki mereka dipasung. Dengan pasungan yang kuat, Paulus dan Silas. Tapi bersyukur mulutnya nggak dipasung. Yang pagi ini pakai masker kan susah nyanyi. Mulut Anda dipasung? Haleluya. Haleluya. Bersyukur mulutnya Paulus dan Silas tidak dipasung. Sehingga di tengah malam, ayat 25. Kisah Rasul 16. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Waktu mereka doa menaikkan puji-pujian di tengah malam, subuh-subuh tiba-tiba terjadi gempa yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saya berhenti dulu. Apapun belenggu dosa yang mengikat Anda, apapun belenggu dosa yang mengikat Anda, terjemahkan arti dosa dalam hidup Anda masing-masing. Apapun ketakutan, kekhawatiran yang mengikat Anda. Bu, tante, aku gak bisa lepas dengan ikatan ini. Aku cuma ngaku sama tante ya tante, tapi tolong jangan kasih tahu orang tuaku. Jangan kasih tahu pacarku. Jangan kasih tahu istriku. Tak laporin Tuhan, lebih berkuasa. Namun ucapan syukur membebaskan Anda. Haleluya. Ucapan syukur membuat pintu penjara terbuka. Pasung yang besar terlepas. Haleluya. Apapun belenggu Anda, apapun ikatan Anda bilang, aduh gak mungkin bisa lepas tante. Bu, gak mungkin ini. Udah kebiasaan dari dulu, apapun yang namanya dosa, jangan kompromi. Waktu Anda mulai kompromi satu dosa, saya bilang ya, akan ada dosa yang gini. Waktu kita kompromi dosa yang kecil, lama-lama, loh kok jadi besar ya dosa itu? Karena Anda kompromi, ya terus menerus. Karena dosa itu tidak satu, dosa itu akan terus berentet gitu loh. Kalau ada banyak orang menangani kasus orang-orang yang terikat dengan narkoba, saya mau bilang dosa perjinan atau dosa apa ini sama. Bahkan mungkin kita menyepelekan dosa perjinan salah, justru itu lebih parah. Ya narkoba salah, perjinan juga lebih salah, begitu ya. Nah apapun yang Anda bilang gak bisa lepas, kuasa pujian penyembahan, naikkan ucapan syukur, semua yang terikat, semua belenggu dosa terlepas dalam nama Yesus. 28. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di bawah kaki Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku buat supaya aku selamat? 31 jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga keluarganya memberi diri dibaptis.
Haleluya. Ketika kita mengucap syukur, bukan sekedar kita yang ditolong, orang lain pun ditolong. Suamimu yang belum terima Yesus, jadi terima Yesus. Anakmu yang suka rebel, suka berontak, jadi anak yang takut akan Tuhan. Wow, mertuamu yang bawel bin cerewet, jadi mertua yang indah, berdampak. Kuasa ucapan syukur, waktu kita lakukan ucapan syukur setiap saat, itu akan menular kepada orang-orang sekeliling kita. Justru dalam keadaan seperti ini. Karena saya ketemu kok orang pada ketakutan sih. Memang saya bilang saya tidak menjudge Anda, tapi tolong ayo lebih mempercayai firman. Ke gereja nggak boleh, nanti tapi ke tempat-tempat misalnya makan di restoran, makan di food court apalagi. Berani, tapi ke gereja takut. Bingung kan Tuhan Yesus? Ibu gembala yang bingung bukan? Saya cerita tentang apa yang terjadi di Mamasa. Waktu kami KKR, malam pertama yang hadir 7.000 karena itu di lapangan dan wah penuh meledak lapangannya dengan manusia yang semua kepala yang kelihatan dia. Nah, hujan deras. Dari pujian penyembahan rintik-rintik, tapi waktu teman saya membawakan firman, hujan deras. Tapi anehnya nggak ada satupun yang bergerak keluar dari lapangan. Mereka bawa payung, bawa gendong anak, gendong itu bawa payung. Wow, amazing, ajaib. Dan setelah teman saya yang khotbah, saya yang khotbah kan gitu. Giliran Bapak Gembala Anda adalah doa kesembuhan. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya lebih baik saya tidak usah khotbah. Tapi saya cuma minta satu hal, apa itu? Hentikan hujan ini Tuhan. Saya nggak tega lihat ibu-ibu gendong anak sambil bawa payung. Saya lebih baik tidak khotbah, tapi Engkau buat mujizat Tuhan. Well, teman saya khotbahnya lama, jadi saya bisa doa lebih lama kan gitu. Saya berdoa, sementara dia khotbah berhenti nggak berhenti. Jadi waktu saya diundang naik ke panggung, waduh itu masih hujan. Dan saya jalan pelan-pelan karena saya juga takut jatuh, takut terpeleset. Akhirnya saya sampai di atas panggung terus saya bilang gini, siapa di sini yang mengalami mujizat Tuhan? Dan semua katakan, angkat tangan. Tentu mereka pengen mengalami mujizat Tuhan. Sehingga mereka bertahan dalam hujan sekalipun. Terus saya bilang gini, Anda mau mengalami sekarang juga? Yaitu caranya hujan ini berhenti. Tentu disambut dengan sorak-sorai. Ngelayani orang desa itu lumayan senang sih. Karena mereka polos gitu ya. Nah, bukan polos untuk dibohongi, tidak. Bukan, jangan negatif tinggi. Polos benar-benar imannya tuh. Nah, akhirnya saya bilang, yuk kita naikkan satu pujian sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Cuma satu, minta hujan berhenti. Waktu kami naikkan pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Hujan itu makin lama, sedikit reda, dan singkat cerita berhenti. Tapi saya sampaikan khotbah singkat, karena saya pengen challenge. Tadi, waktu dipenuhi ucapan syukur itu berdampak menolong orang lain. Singkat cerita, di akhir khotbah, saya altar call. Pertama terima Yesus. Banyak yang maju terima Yesus. Jadi saya bingung. Ini hampir semua maju terima Yesus. Jadi saya bingung ini sesungguhnya apa yang terjadi. Anyway, lanjut. Yang sakit maju. Doakan mereka pada maju lagi. Bahkan akhirnya kami harus minta mereka yang benar-benar sakit yang agak parah tolong naik ke panggung. Dan di situ terjadi mujizat. Mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan terjadi. Lihat, ketika kita mengucap syukur, naikkan puji-pujian. Bukan sekedar saya dan Anda yang ditolong, namun orang lain pun ditolong. Suami Anda perlu ditolong, anak-anak Anda perlu ditolong, istri-istri juga perlu ditolong. Amin. Kesimpulan. Pertama, ketika ini hanya 4 poin yang tadi saya sudah bahas. Mungkin boleh ditampilkan kesimpulannya, apa enggak ditulis? Ditulis. Yuk kita baca sama-sama. Yuk saya undang tim PW boleh naikkan, boleh maju. Saya undang juga Bapak Gembala, Pak Filipus dan mungkin 1 orang, 3 orang cukup ya? Apa 4 orang untuk siap dengan perjamuan kudus. Di depan ada hand glove dan untuk melayani Anda.
Yuk Anda baca bersama-sama. Kesimpulannya ini dari 4 poin yang saya bahas. 1, 2, 3. Ketika kita mengucap syukur, baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ketika kita mengucap syukur, kita memposisikan hidup kita agar sangat sulit jatuh dalam dosa. Ucapan syukur setiap hari akan mengaktifkan iman sehingga naik level. Mengucap syukur membuat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, namun mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, bukan sekedar kita yang ditolong, namun orang lain pun ditolong. Lakukan ucapan syukur setiap saat dan akan menular. Saya percaya akan menular kepada orang-orang di sekitar kita. Justru dalam keadaan seperti ini kita praktek, perlu banget praktek, belajar mengucap syukur. Setuju? Haleluya. Dan itu akan menular kepada keluarga Anda, pada teman-teman Anda. Yuk kita bangkit berdiri. Saya